Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kota Blitar? Senang sekali saya menyapa Anda semua dalam Kabar Baik Kota Blitar Sepekan edisi 27 Februari 2021. Persembahan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Blitar bersama LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rardian. Inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama dulur, pemerintah Kota Blitar mengikuti Zoom meeting bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Wali Kota di 17 kabupaten kota yang mengikuti Pilkada 2020. Pemerintah Kota Blitar mengikuti Zoom meeting bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur 22 Februari 2021 tentang persiapan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Bupati Wali Kota di 17 kabupaten kota peserta Pilkada tahun 2020. Dari hasil rapat yang telah berjalan bersama beberapa OPD terkait maupun Ketua TPPKK dan Dikranasda, pelantikan kepala daerah tersebut rencananya akan dilakukan secara daring atau virtual. Namun, untuk kepastian pelaksananya masih belum bisa dijelaskan secara detail. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga memberikan opsi lain dengan mengundang atau hadir langsung ke Gedung Geraha di Surabaya dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maksimal dihadiri oleh 25 orang sesuai dengan protokol COVID tentunya. Apakah nanti dilakukan secara daring ataukah langsung? Masih ada dua pilihan. Yang pertama dilakukan secara daring, kemudian masih juga ada kemungkinan dihadirkan di Surabaya. Jadi dua kemungkinan tetap kita siapkan, kita antisipasi dua-duanya. Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar mengadakan rapat koordinasi permohonan fasilitasi jaringan fiber optik antara pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Jalan Jawa nomor 64B Kota Blitar. Senin 22 Februari, Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar mengadakan rapat koordinasi permohonan fasilitasi jaringan fiber optik antara pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Suharyono, Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP mengatakan rapat ini sebagai tahap awal perencanaan pendirian jaringan fiber optik untuk pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka untuk melancarkan kegiatan sharing data yang menghubungkan data antar OPD. Suharyono menjelaskan antara Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota Blitar telah terjadi perjanjian kerjasama untuk menggunakan fiber optik Kota Blitar yang masih dapat digunakan sebagai penyalur data bagi Kabupaten Blitar. Dalam rapat ini Suharyono mengatakan terdapat 133 titik yang rencananya akan dibangun jaringan fiber optik, diantaranya Jalan Nasional 3, Jalan Cokro Aminoto, Jalan Semeru, Jalan Ahmad Yani, dan lainnya. Namun titik ini masih bersifat sementara karena akan dievaluasi untuk menentukan mana saja yang akan disepakati. Ini bisa segera dilaksanakan, kemudian bisa segera dibangun, kemudian juga bisa segera dimanfaatkan. Ini sekali lagi untuk kepentingan daerah. Dan itu sudah ada MOU antara wali kota dengan bupati yang intinya adalah untuk kepentingan pembangunan daerah kita harus saling bersinergi. Nah, makanya itu segera ditindaklanjuti. Tadi juga ada PKS, perjanjian kerjasama antara Kominfo kota dan kabupaten. Nah, ini sangat mendukung sehingga terjadi kesepakatan tadi untuk menggunakan fiber optik yang ada di Kota Blitar yang masih bisa dimanfaatkan. Informasi selanjutnya dulur, dalam rangka mengendalikan COVID-19, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengadakan rapat koordinasi, analisa, dan evaluasi penanganan COVID-19 serta penerapan PPKM Mikro di Kota Blitar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sasana Praja, Kantor Wali Kota Blitar. Dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19, Forkopimda Kota Blitar bersama Forkopimcam dan sejumlah OPD terkait menyelenggarakan rapat koordinasi, analisa, dan evaluasi Satgas Penanganan COVID-19 serta pelaksanaan PPKM Mikro di Kota Blitar. Rapat ini dilaksanakan di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar Selasa 23 Februari 2021. Hermansyah Permadi, PLH Wali Kota Blitar mengatakan rapat ini sebagai respon cepat pemerintah Kota Blitar dalam menangani pandemi COVID-19 bersama jajaran TNI Polri. Tidak hanya itu, keterlibatan OPD juga dinilai penting untuk optimalisasi perannya dalam menangani pandemi COVID-19. PPKM berbasis mikro tersebut juga diperkuat dengan pendirian posko di masing-masing kelurahan. Kita tetap fokus untuk lebih meningkatkan kembali, lebih meningkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan. Jadi teman-teman dari kelurahan, kecamatan, Kajabdal, Dinkes, dan lain-lain sudah bersepakat untuk melakukan beberapa hal yang perlu ditegakkan, antara lain peran-peran yang di tingkat wilayah. Jadi nanti Pak Camat terutama
sebagai pengendali program di tingkat kecamatan, dibantu Pak Lurah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, RW, RT, itu sangat berperan. Informasi terakhir dulur Kota Blitar, sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di masing-masing organisasi pemerintah daerah OPD Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar melalui bagian tata pemerintahan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik di masing-masing organisasi pemerintah daerah OPD Kota Blitar, pemerintah Kota Blitar melalui bagian tata pemerintahan menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat asisten pemerintah dan Kesra Kota Blitar, Senin 22 Februari 2021. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal dalam persiapan penyusunan inovasi yang disusun masing-masing OPD Kota Blitar yang diundang dalam rapat persiapan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Dalam rapat tersebut juga mengundang perwakilan 6 OPD, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas P3AP 2KB, serta Puskesmas Sukorejo. Dari ke-6 OPD tersebut dipilih sebagai wakil Kota Blitar dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diadakan Kemenpan RI maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya. Jadi pelayanan masyarakat yang lebih diutamakan itu akhirnya lebih mudah lah daripada dengan terjadinya birokrasi yang bertele-tele. Ya untuk sementara memang kita ikut di pusat, di kementerian. Kemudian yang kedua ada yang namanya di pemerintah provinsi juga ada Kofabrik, itu kompetisi inovasi hampir sama dengan di pusat. Jadi kalau yang di pusat itu seluruh Indonesia cakupannya, tapi kalau yang di pemerintah daerah di Jawa Timur cukup Jawa Timur aja. Dulur Kota Blitar, sekian informasi kabar baik Kota Blitar sepekan yang bisa kami sampaikan. Nantikan informasi selanjutnya hanya di channel Pemkot Blitar dan LPPL Radio Mahardika FM Kota Blitar. Saya Afik Rahardian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.